Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaallah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua cerita, ada dua kisah yang dikabarkan oleh Nabi, dan dua kisah ini akan membuat kita tahu dengan siapa kita harus setia, kepada siapa loyalitas harus kita berikan. Kisah yang pertama berdasarkan hadis dari Bukhari, hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari datang seseorang dari kalangan Muhajirin ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah didatangi oleh seorang tamu. Lalu kemudian sebagaimana layaknya anjuran Nabi, maka Nabi ingin memuliakan tamunya. Nabi SAW memanggil dan bertanya kepada istri-istrinya, siapa di antara kalian yang masih menyimpan makanan untuk tamu kita? Karena di antara adab memuliakan tamu adalah menjamunya, memberikan makan. Maka Rasulullah bertanya kepada istrinya, siapa di antara kalian yang masih menyimpan makanan? Ternyata istri-istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Semua menjawab, tidak ada makanan yang tersisa ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengumumkannya kepada para sahabat. Wahai sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu salah seorang Ansar, yaitu Abu Talhah, segera merebut kesempatan besar, yaitu memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talhah membawa tamu ini ke rumahnya. Sampai rumahnya, dia mengatakan kepada istrinya, masih tersisa makanan untuk tamu ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab istrinya?
Istrinya digelar dengan Ummu Sulaim, nama aslinya Rumaisa. Kata istrinya, wahai suamiku, tidak ada makanan yang lebih, yang ada cuma jatah makanan anak-anak, dan anak-anak kita belum makan. Begitu kata istri Abu Talha. Lalu kata Abu Talha, kalau begitu tidurkanlah anak-anak biar mereka lupa untuk makan. Tidurkanlah anak-anak, lalu segeralah masak untuk tamu kita. Jadi kemudian istri Abu Talha segera memasak makanan, dan dia membuat anak-anaknya tertidur lebih cepat daripada waktunya, supaya mereka tidak terasa laparnya. Dan ketika setelah selesai masak makanan, padahal makanan itu untuk mereka sendiri pun tidak ada, anak-anaknya ditidurkan untuk tidak memakan makanan itu demi tamu Rasulullah. Dan untuk membuat tamu itu tidak segan makan, Abu Talha dan istrinya ketika menghidangkan makanan itu kepada tamunya, mereka berpura-pura menjatuhkan lilin atau alat penerang. Jadi berpura-pura menjatuhkan di tempat area mereka duduk, sehingga terasa gelaplah di tempat mereka duduk, yang ada cahaya cuma di tempat tamu tersebut. Dan mereka mengambil piring berpura-pura makan, menemani tamunya, padahal tidak ada makanan, yang memakan cuma tamunya. Begitulah mereka menahan lapar di malam itu demi memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, dahikallahu lailah aw ajiba min fi'alikuma. Kata Rasulullah, wahai Abu Talha, wahai Ummu Sulaim, sungguh tadi malam Allah tertawa gembira, Allah begitu bahagia, dan Allah takjub sekali dengan perbuatan kalian. Allah takjub sekali dengan perbuatan kalian, kata Rasulullah. Lalu fa anzalallahu ta'ala, tidak lama kemudian turunlah ayat, yaitu surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Apa yang Allah katakan? Allah puji pasangan suami isteri dengan mengatakan, sungguh mereka telah menahan diri mereka sendiri demi memuliakan tamu-tamunya. Wa man yuqa syuha nafsihi, barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, siapa yang dipelihara dari sifat kikir, maka dia telah akan menjadi orang yang beruntung di akhirat nanti. Ini pujian Allah kepada orang yang memuliakan tamunya. Ini kisah yang pertama, jemaah melakukan Allah. Artinya, datang seorang mukmin ke rumah kita, maka kita disuruh habis-habisan melayaninya karena dia mukmin. Sekarang kita lihat kisah kedua dalam hadis riwayat Tabrani, juga berkenaan dengan berkenaan dengan sebab atau asbabun nuzul turunnya surat Luqman ayat 15. Kejadian ini terjadi pada Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik yang menceritakan kenapa Luqman 15 diturunkan Allah, dan itu terjadi pada dirinya. Jadi Sa'ad bin Malik ketika mendapatkan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian menyatakan keislamannya, dia masuk Islam. Dan ketika ibunya mengetahui bahwa Sa'ad bin Malik telah masuk Islam, ibunya mengatakan, nak, kenapa engkau mengikuti agama Muhammad? Keluarlah, jangan ikut lagi agama itu, tetaplah engkau berada di agama nenek moyang kita. Sa'ad bin Malik menjawab, tidak wahai ibu, aku tidak akan keluar dari agama ini. Si ibu mengatakan, nak, kalau begitu pendirianmu, maka mulai hari ini ibu tidak akan makan, tidak akan minum sampai meninggal dunia. Silahkan pilih, pilih Muhammad atau pilih ibumu. Begitu bunyi hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sa'ad bin Malik kebingungan.
Kalau dia pilih agama Nabi, dia pilih agama yang dibawa oleh Nabi, maka dia akan mendapatkan ibunya tersiksa, tidak makan, tidak minum. Kalau dia pilih ibunya, maka dia terpaksa keluar dari Islam. Lalu dia menemui Nabi SAW, dan Nabi pun diam atas urusan ini sampai turunnya surat Luqman ayat 15. Apa yang Allah katakan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu berusaha untuk mensyirikkan engkau kembali, kalau kedua orang tuamu berusaha untuk mensyirikkan engkau kembali mengikuti agama dia atau agama orang tuamu, fala tuti'huma, jangan engkau sekali-sekali taat kepada mereka. Kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi selama di dunia berbuat baiklah kepada mereka. Begitu kata Allah, menjawab kebingungan Sa'ad bin Malik dan sekaligus menjawab permasalahan ini. Dan akhirnya ketika sudah mendapatkan keterangan dari Allah, Sa'ad bin Malik menemui ibunya. Wahai ibu, aku telah memutuskan, kalau engkau punya 100 nyawa, lalu dengan engkau mogok makan ini, keluar nyawamu satu, lalu dikembalikan Allah nyawa kedua, lalu engkau mogok makan lagi, 100 nyawa keluar dari tubuhmu, sungguh aku tidak akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan pilih wahai ibu, engkau lanjutkan untuk tidak makan, tidak minum, silahkan. Yang aku tidak akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Sa'ad bin Malik kepada ibunya. Akhirnya ibunya menyerah dan terpaksa makan dan minum. Hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan. Jemaah mulakan Allah, kita telah dengarkan dua kisah dalam hadis yang sahih, hadis yang hujjahnya kuat. Yang pertama, memuliakan mukmin dengan menghabiskan harta sampai diri sendiri pun sampai tidak makan demi memuliakan tamu, karena dia seorang mukmin. Kisah kedua, ternyata seorang ibu yang melahirkan kita, seorang ibu yang meneteskan air mata untuk memelihara kita, ketika dia mengajak kepada kesyirikan, walaupun ibu, kalau dia bukan seorang mukmin, tetap tidak boleh dilayani, tetap tidak boleh ditaati, tetap tidak boleh dimuliakan. Kalau begitu, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Ternyata iman adalah perekat di antara kita, bukan nasab. Iman adalah yang menyatukan kita di surga, bukan karena hubungan darah. Maka jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan. Ketika kita berurusan dengan sesama mukmin, timbul kebencian kita. Tapi ketika kita berurusan dengan orang kafir, lalu kita berkasih sayang dengan mereka. Lihatlah orang-orang munafik hari ini, demi urusan harta, demi jabatan yang supaya tidak diturunkan, lalu kemudian semoga dia mendapatkan promosi dari satu tempat ke tempat yang lain, kekafiran pun disembahnya, kesyirikan pun dia ikutinya. Tapi kalau berbicara tentang saudara kita di Palestin, karena dia tidak mendapatkan apapun, tidak sedikit pun tergurat di hatinya rasa sayang, rasa iba, tidak ada sedikit pun. Menyongan orang kafir habis-habis, sesama mukmin sibuk tunjuk ke atas mukanya. Aneh sekali cara berfikir mukmin hari ini. Ketika kita hidup terkotak-kotak dengan organisasi, kita dikotak-kotakkan dengan partai-partai, kita dikotak-kotakkan dengan berbagai keadaan kita sendiri yang kita punya pikiran yang ekstrim di atas itu. Bahkan kita membenci sesama mukmin hanya karena mukmin yang lain berkunut, atau mukmin yang lain tidak berkunut. Kita benci kepada sesama mukmin hanya gara-gara sedikit terjadi khilafiyah antara kita dengan mereka. Lalu kita kobarkan kebencian itu. Bahkan hari ini ketika mendengarkan tentang cerita bagaimana penderitaan saudara kita seiman di Palestina, masih ada yang bertanya, manhaj mereka apa? Nasama ngegedanya apuhan. Nyan mazhabnya apa? Nasama ngegedanya apuhan. Nyan pertanyaan bangai. Kita iman menyatukan kita. Kalau sudah bicara tentang Allah
yang membuat kita, menciptakan lalu memberikan iman kepada kita, maka sampai mengorbankan diri pun Allah puji orang tersebut. Tapi berbicara tentang orang yang mengasihi kita tapi tidak seiman dengan kita, maka Allah tahan. Allah tahan. Maka berfikirlah dengan baik. Oleh kerana itu jemaah melakukan Allah, kalau dulu sahabat Nabi habis-habisan membela saudaranya yang mukmin, maka seharusnya kita hari ini, apapun yang terjadi pada saudara kita, maka ikutlah andil di dalamnya. Tidak bisa kita berikan nyawa kita, berikanlah tenaga kita. Tidak mampu kita berikan tenaga karena tertahan oleh berbagai kondisi dan geografis, berikanlah harta kita. Sayangilah sesama mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahi la yu'min, wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa mereka? Siapa yang tidak menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi diri sendiri. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak akan disebut beriman sempurna seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seorang di antara kalian sampai engkau mencintai saudaramu sesama mukmin sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Maka janganlah kita hari ini membuat komentar-komentar yang sifatnya seakan-akan ada kebaikan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Kita mengatakan bahawanya salah roy awak Palestin, salah roy. Bahkan dia serang awak Yahudi pun. Bertahun-tahun mereka mencaplok tanah Palestin. Lalu kita sekarang hari ini masih mengatakan itu. Kemunafikan telah terjadi dalam diri kita. Ketika diajak untuk memboikot makanan-makanan Yahudi, simpatilah. Masih ada yang ketika diajak memboikot makanan-makanan yang produksinya adalah orang-orang Yahudi, dan notabene-nya mereka telah mengirimkan beberapa persen untuk menghidupkan tanah Israel Raya. Dan itu sudah diumumkan dengan resmi. Starbucks, KFC, McDonald, Pizza Hut, itu pemiliknya memang mengizinkan dan bahkan mereka mendukung untuk membuat Israel Raya mencaplok tanah Palestin. Itu dana-dana terbesar. Kalau TV pengumuman katanya, mari kita sama-sama tahan diri untuk tidak membuat orang-orang Yahudi ini semakin merajalela membunuh saudara kita. Sekali kita minum Coca-Cola, maka setiap pembelian dikirimkan untuk meneteskan darah saudara kita. Kita hari ini menjawab, alah menyanpih, bohpu tak pegat ada-adanya. Tapi menyongan sesama Islam, kalau dengan sesama mukmin, sedikit masalah urusan, cok parang, cok bate, rom go. Yang sesama mukmin. Bagaimana pikiran kita, subhanallah. Sedangkan kita dipersatukan dengan iman. Allah menyebutkan kita ini adalah ikhwah. Ikhwah. Kita ini saudara. Kulit boleh berbeda. Warna rambut juga bisa berbeda. Hati boleh tidak sama. Tetapi satu di dada. Kita ini punya Tuhan Allah. Bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecilkanlah perbedaan. Berlapang dadalah ketika terjadi perselisihan sesama mukmin. Belalah sesama kita. Insya-Allah Allah kumpulkan kita kembali semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah menyisakan waktu untuk kita saling membela sesama mukmin sampai kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.